Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lakukan bersama Al-Quran masih pada surat Al-17, surat Al-Isra yang tadi sudah selesai ayat 19, lanjutkan mulai ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullan numiddu haula'i min 'ata'i rabbik. Kullan numiddu hidupnya itu hanya dunia dulu. Nah, dan golongan itu ya golongan yang hidupnya itu fokus untuk akhirat. Itu baik dua golongan itu ada namanya kinnato irobi. Allah berikan kemudahan, Allah berikan bantuan kepada mereka. Jadi yang inginkan dunia saja, ya Allah juga memberikan kekurangan. Tapi yang inginkan dunia dan akhirat, Allah juga melimpahkan. Maka itu yang di surat Baqarah 221 dan surat Baqarah 202 yang inginkan dunia saja, nggak dapat bagian di akhirat. Yang 201 ya kasanah di dunia, kasanah di akhirat. Yang di surat Rasul 77 ya, yang pokok itu akhiratnya, dunia untuk mencapai akhirat. Bagaimana atau Rabbika mahdur. Kemurahan Allah itu ya, itu tidak dapat dihalang-halangi. Jadi yang misalnya perhatian aja masalah duniawi, masalah pekerjaan,
masalah hobi, bakat, minat, senangnya materi, senangnya harta, senangnya uang, ya, senangnya mempertimbangkan hawa nafsu, ya, itu tidak bisa dihalangi. Dan semakin menjadi-jadi. Tapi kalau ya ada senangnya dunia dan akhirat, ya, misalnya dia bekerja secara kontrak, secara lokalitas, tapi seluruh hasil kerjanya itu untuk memperbaiki hidup di dunia semata-mata untuk diharapkan besok di akhirat. Nah, itu juga Allah melimpahkannya. Allah juga memberikannya, tidak bisa menghalangi. Jadi ini tergantung kemampuan masing-masing golongan, masing-masing orang. Maka undur kaiwa fa'dolna ba'dohum ala ba'. Coba perhatikan itu. Itu Allah memberikan kelebihan sebagian pada yang lain. Oh, tadi yang mementingkan dunia saja kelihatannya glamor, kelihatannya menyenangkan. Oh, yang mementingkan dunia akhirat, nah, itu bisa semuanya totalitas. Jadi masing-masing memang itu Allah berikan kelebihan. Tetapi walau akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Dan supaya diketahui bahwa pasti jadi Tuhan itu takdir pasti, dan pasti kehidupan akhirat itu akbaru darajat, derajatnya jauh lebih tinggi, derajatnya jauh lebih besar, derajatnya jauh lebih mulia. Bahkan baru tafdilah, dan keutamaannya, fadilahnya, karunianya itu akbar, jauh lebih besar. Ya, jadi walaupun kita itu bebas memilih, yang memilih dunia saja silakan, yang memilih dunia akhirat silakan, masuk kebagiannya. Tapi ketahuilah bahwa akhirat itu akbaru darajat wa akbaru tafdila. Ini kalau kita dalam Quran pasti dunia tidak akan sensor dunia saja. Kalau sensor itu terhipnotis, tergila-gila. Tergila-gila hanya pada dunia gitu. Tapi kalau kita memahami menurut Al-Quran dijelaskan, ya pasti ada yang jauh lebih tinggi derajatnya, jauh lebih besar fadilahnya, karunianya. Kenapa? Dunia ini sangat sebentar, di akhirat itu selama-lamanya gitu. Iya kan? Oke. Terus la tas'al maqati ilahan akhar. Janganlah kamu katakan Tuhan yang lain selain Allah. Fatak muda mazmuman masdulah, supaya kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan oleh Allah. Jadi yang ditinggalkan Allah itu siapa? Orang musyrik, orang kafir, orang munafik, orang yang keluar dari Islam namanya kafir, murtad. Itu kelompok-kelompok yang ditinggalkan oleh Allah. Kelompok-kelompok yang amal di dunianya itu nggak sampai di akhirat karena terhapus, tapi tetap malu. Jadi banyak yang mengira ketika di dunia itu beramal sebanyak-banyaknya, tapi ternyata nggak nyampe di akhirat karena keimanannya tidak beres, tidak mengesahkan Allah, tidak mentauhidkan. Makanya seluruh nabi, seluruh rasul, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai yang terakhir, tugas yang utama itu dua. Yang pertama mengesahkan Allah, yang kedua mendambakan diri pada Allah. Kita lanjutkan ayat 23 dan seterusnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qala rabbuka alla ta'budu Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma Fala takun lahuma uffin wa la tanharhuma Fala takun lahuma uffin wa la tanharhuma Wa qul lahuma qawlan karima Wa qul lahuma وَبِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَبِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا dan Allah ya Rabbuka Tuhanmu yang memudahkan Allah dan Allah telah memerintahkan mewajibkan Allah ta'budu ilahiyya supaya kamu itu menyembah supaya kamu itu jangan menyembah jangan sampai menyembah tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Jadi Allah perintahkan supaya semata-mata menyembah pada Allah, tidak boleh pada yang lain. Boleh katakan saya masih memelihara tradisi yang dulu apa setiap ada kesulitan minta bantuan ke kubur. Makanya setiap malam tertentu mengelilingi kubur-kubur. Padahal Allah mengatakan begini, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iya. Ini Allah perintahkan, Allah wajibkan, tidak boleh menyembah sama sekali kecuali pada Allah. Jadi semata-mata pada itu satu. Yang kedua, wabil walidayni ihsana. Allah memerintahkan supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila salah satu dari keduanya atau kedua-duanya
sudah sampai usia lanjut, ya, usia lanjut, jalan itu sekarang mulai umur berapa? 60 ya. Usia 60 ke atas sudah lanjut. Ya. Sudah lansia ya. Maka supaya membahagiakan, supaya menyantuni, supaya menyenangkan kedua orang tuanya. Fala taqulah ma'uf, dan janganlah sekali-kali mengatakan uf. Uf itu kalau bahasa kita ini kok menyakitkan orang tua. Sis atau bus, maksudnya kemarin ngomongin bus. Ya kan? Enggak boleh sama sekali. Balatan dan rumah. Dan janganlah kamu membentak mereka, membentak orang tuanya. Enggak boleh sama sekali. Waktu dalam orang kalimah, dan katakan kepada keduanya perkataan yang kalimah, yang mulia. Jadi yang pertama itu betul-betul mengesahkan Allah, menggambarkan diri pada Allah. Yang kedua berbakti, membahagiakan kedua orang tua. Tapi setelah kayak banyak itu imam dan karismatik. Itu saya nggak mengatakan kalau di dunia ini masih punya kedua orang tua, kok tidak bisa masuk surga, itu keterlaluan. Maksudnya apa? Maksudnya ada jalan yang sangat memungkinkan untuk ke surga, tapi nggak dimanfaatkan. Itu orang-orang yang tidak memuliakan kedua orang tuanya, yang tidak membahagiakan kedua orang tuanya. Bahkan telah memajana kabuli minar roh, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Ya, rahmat, kesayangan, kasih sayang. Jadi bahkan telah rendahkanlah suaramu, ya, di hadapan kedua orang tuamu, dan cobalah kamu terus penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Bahkan Rabbil Hamduma, dan katakan apa? Katakan Rabbi, ya Tuhanku, ya Allah, Irhamhuma, kasih sayangilah kedua orang tua kami. Karena Robayani Sohiro, sebagaimana keduanya mengasihi sayangi aku waktu kecil, sebagaimana kedua orang tuaku, ibu bapakku mendidik aku waktu kecil. Maksudnya apa sebenarnya waktu kecil? Supaya ingat, supaya sadar. Dulu waktu kecil, kalau nggak dikasih sayang oleh kedua orang tuanya, tidak bisa jadi besar, tidak bisa jadi tumbuh kembang secara baik. Maka ini jangan dilupakan. Maka kenapa Allah menyebutkan itu, ingatkan pada waktu kecil. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, dan Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di dalam nufusikum, di dalam hatimu, di dalam pikiranmu. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu angan-angan, Allah Maha mengetahui. Intakun sholihin, jika kamu orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, fa'innahu, maka sesungguhnya Allah punya kepada Allah, karena lil awabina ghafuro, maka sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun pada orang-orang yang bertaubat. Ini maksudnya apa? Kalau sudah terlanjur berbuat salah, supaya segera tobat,
Ini tadi dua hal betul diperhatikan. Pertama, mengesahkan Allah, mentakwilkan Allah, ya, menggambarkan Allah. Yang kedua, membahagiakan kedua orang tua. Kalau sudah terlanjur tidak perlu itu Allah mengetahui apa yang sedang kamu pikirkan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu angan-angan, apa yang kamu cita-citakan. Allah tahu semua, dan Allah Maha Pengampun terhadap orang-orang yang bertobat. Jadi maksudnya itu kalau sudah terlanjur ya segera bertobat. Jangan masih terus-terusan berbuat salah. Bapak itu agak cepat ya, karena hari Minggu jadwalnya banyak sekali. Ini sudah ditunggu Bapak Ibu yang seluncin kartunya Marajabin itu apa ya, supaya waktunya bisa mencukupi. Mari kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atidal qurba haqqah wa atidal qurba haqqah wal miskina wa ibnas sabil wal miskina wa ibnas sabil wa la tuballir tabdhira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura.
nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlakum kana khit'an kabira ya kita wangi dulu ayat 20 berikutnya wa atidal qurban haqqo dan berikanlah hak kepada keluarga dekat lingkungan kita. Maka dari dulu itu rebutan sama Pak Ketua, sama pengurus, rebutan sama ya ada Pak Dasio, Pak Nono, Pak Fri, Pak siapa. Kalau bisa kita rintis pelan-pelan semampu kita, jumlah lingkungan kita, tangga kita itu diperhatikan. Ya semampunya terserah. Kalau mampunya setahun 2 kali, ya setahun 2 kali dulu. Nanti kalau setahun 3 kali, ya 3 kali. Kalau setahun mampu 4 kali, 4 kali diberikan. Dan kebutuhan makan minum itu bukan hanya setahun sekali. Ya kan Bapak Ibu? Apalagi kebutuhan rohani, kebutuhan akan tuntunan itu setiap saat. Maka bahkan tidak korban penuhilah, berikanlah, tunaikanlah hak-haknya keluarga, wal miskin dan hak para fakir miskin, wabna sabil dan orang yang dalam perjalanan. Wala tubatir tabdiru, dan janganlah kamu berbuat takdir boros, tidak boleh boros. Itu walaupun misalnya air banyak, menggunakan misalnya wudhu, itu seharusnya tidak lebih dari 3 kali. Supaya apa? Supaya tidak masuk takdir. Ya kan? Innal mubadzirina kanu ikhwanas sayati. Sesungguhnya mubadzir itu perbuatan boros itu. Nah, misalnya apa itu? Lampu-lampu mandir 24 jam dipanjer terus. Padahal di depan mata semuanya itu. Terus jadi kebiasaan. Berarti ibadah. Seharusnya ya kalau sudah siang sudah terang dengan terus nanti kalau berbuat dibuka. Tapi ada lampu-lampu yang 24 jam per hari. Dan supaya itu kalau tidak begitu, yang seharusnya itu bayar listrik itu digunakan untuk investasi besok di akhirat, mungkin yang menyebabkan itu masuk surga. Cuma karena tidak memahami Al-Quran cara hidupnya, tidak mau ikuti tuntunan Allah dan Rasul. Ada kan yang makan sampai nabanya berlebih itu, akhirnya dibuang-buang. Padahal banyak saudara-saudara kita yang masih sangat kekurangan. Nggak seharusnya bisa mengira-ira. Ya. Oh ini mubadzir itu tidak baik. Mubadzir itu temannya setan. Padahal dikatakan inna syaitan kana apa itu? Sehingga setan itu musuhmu. Iya kan? Tapi kenapa masih berteman dengan setan terus? Makanya saya mengirobi kamu. Sesungguhnya setan itu terhadap Tuhannya kufur, mengingkari. Maka
maka jangan sekali-kali patuh mengikuti sama anjuran setan. Memang setan itu SOP-nya begitu, kerjanya tiap satu menggoda ganggu manusia. Maka nggak usah ikuti juklak-juklisnya setan. Kita ikut saja. Ada bakso ilmiah, Al-Quran itu pedoman hidup bagi manusia. Kita ikuti Quran. Makanya supaya bisa menjadikan sebagai korban itu harus betul-betul kita pelajari. Wa imatu ridhon akan bumbu tilmo rahmatir rabbik. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk rahmat dari Tuhan, yang rohnya kamu harapkan tarjuha, fakulama kolama isuro, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Ucapan yang pantas itu ya yang kita hadapi itu siapa? Kalau tadi yang dihadapi yang perintahnya sebelumnya itu ada tentang keluarga dekat, fakir miskin, itu sabil. Kalau memang belum mampu nyantuni, belum mampu menegakkan, yuk enggak usah menyakiti hati mereka. Yuk biasa saja lah. Hidup di dunia itu biasa, ada yang Allah melapangkan rezekinya, ada yang takdir yang terbatas, itu biasa. Ya kan? Tidak usah apa itu jelek-jelekan, tidak usah ngomong yang menyakitkan hatinya. Ya wajar saja gitu. Maka itu maksudnya itu tidak boleh menyatakan fakulah lahum kaulan maisuru. Maka katakan pada ucapan yang pas. Kalau belum bisa membantu, enggak yuk merasa apa ya, nggak usah menyakitkan hati. Syukur bisa menghibur, ya syukur bisa menjadikan hidup ini sama-sama bisa sabar, bisa sama-sama tabah gitu. Atau kalau bahasa sekarang mungkin bisa empati, walaupun belum bisa Wala tajal ya'taka ma'amatan ila unukik, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Wala taksudha kulal ras, dan jangan kamu terlalu mengulurkannya. Jangan terlalu jangan terlalu pelik, dan jangan terlalu lumpuh. Kalau terlalu pelit, itu jelas nanti tidak bisa memenuhi hak tadi keluarga dekat, fakir, miskin, musafir. Tapi kalau terlalu lumpuh, itu nanti kadang-kadang kurang teliti, kurang cermat. Yang seharusnya itu bisa bisa diselesaikan dengan cara menginspirasi, dengan diberikan jalan keluarnya. Mungkin perlu diberikan kainnya, tidak langsung diberikan ikannya gitu. Itu maksudnya supaya tepat itu, jangan terlalu mengulurkannya. Katakan muda malu maksur, itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Jadi kalau terlalu pelit juga baik, terlalu lumpuh juga tidak. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir bihi. Sesungguhnya Allah itu melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan yakin dan menyempitkannya. Jadi kalau suatu ketika sedang dilapangkan rezekinya, ya harus bersyukur. Kalau selanjutnya mungkin sedang rezekinya terbatas, ya harus bersabar. Jadi serba siap. Inna kana bi ibadi qabil mubadir.
Ya sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha melihat terhadap hamba-hamba. Semuanya itu tidak ada yang tidak diketahui Allah dan tidak ada konsekuensi balasan besok di akhir. Itu semuanya berimplikasi terhadap kehidupan di akhirat itu. Wala taqtulu awladakum khasyatal imlaq. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin. Sekarang ini kok gini ya? Sebenarnya kan dari sebelum-sebelumnya orang itu hanya ditakut-takuti masa dunia terus ini. Nanti akan terjadi El Nino, nanti akan terjadi panas yang mengenyam, nanti akan terjadi kemarau panjang, nanti akan terjadi tidak ada air, nanti akan terjadi kekurangan makanan dari tumbuh-tumbuhan, dari lingkungan sayuran, nanti akan terjadi gini. Jadi semuanya takut-takuti terus akan hidup ini kesibukan satu dunia kafir. Sampai nggak sempat untuk menyiapkan hidup di akhirat. Padahal seharusnya yang harus ditakuti itu yang siksa neraka kan, yang selama-lamanya kan. Tapi soal juga bertakut terus hal-hal yang fakta yang biasa. Dulu di Indonesia, orang meneneng Sleman ini, balinan kali betul merici. KPTC Bloke ada pohon singkong ditandur tapi berapa bulan ya sudah keluar daunnya bisa direbus dengan garam ya kan, ada bayam tumbuh, ada tumbuh apa kita tetap seperti yang terjadi di Asia Barat seperti Afrika itu kalau bocor bumi mati semua. Digambarkan kalau apa ya musim dingin seperti di Eropa tertutup es semua, kita itu seperti sejengkal bagian dari surga. Air cukup, bahan material bangunan cukup, begitu bahan keran nanti Allah datangkan panglima api. Coba bahan apa itu? Ya kan? Air kurang sabar dulu. Ini sudah mulai hujan dari Kaliurang. Kalau ingin hujan pergi ke Kaliurang dulu, gitu kan? Dan di sini roh sabar dulu mungkin di bulan depan. Itu kan gampang loh. Ini kok tadi kok banyak yang masa dunia ini terus takut-takut semua itu. Padahal dunia itu yang biasa begitu. Sejak dulu kecil ya begitu gitu loh. Gak usah takut ditakut-takut itu urusan duniawi. Maka janganlah kamu bunuh anakmu karena takut miskin, nggak bisa kasih makan minum. Dia keluarga diterangkan yang baik tapi jangan terlalu takut. Kenapa? Narzuku Allah yang menjamin kasih rezeki pada mereka. Wa'iyyakum kamu juga dijamin oleh Allah. Jadi yang dijamin oleh Allah itu bukan hanya anak-anakmu, tapi kamu juga dijamin. Maka Allah berfirman, wa iyyakum, kamu juga dijamin. Ya, asal kemudian ya bekerja berusaha secara sungguh-sungguh. Inna qatlahum kana khir'an kabiru. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Nah sekarang itu di mana-mana terbongkar pembunuhan, aborsi, iya kan? Di mana-mana itu. Ternyata sebagian besar itu terjadi karena kecelakaan, bukan kecelakaan lintas ya. Itu kadang-kadang kalau saya membaca tulisan artikel mahasiswa itu di kabupaten ini mengajukan dispensasi pernikahan usia dini di Kabupaten Sukarno dirinci itu. Oh di provinsi ini ada
sekian belas kabupaten dibandingkan tahun 2020 sekian persen, 21 sekian, itu mereka luar biasa itu melakukan. Tapi lebih lanjut, kenapa mereka mengajukan peningkatan sebelum usia yang masih usia SMA, SMK mengajukan nikah? Ternyata 80% terjadi karena kecelakaan. Coba itu, mengerikan. Nah seperti itu. Kita lanjut sedikit lagi ya. Sampai ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqrabuz zina. Wa la taqrabuz zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Wa la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Wa la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultanan fala yusrif fil qatl. Li waliyyi sultanan fala yusrif fil qatl. Innahu kana mansura. Innahu kana mansura. Wa la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Wa la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Hatta yablugha asuddahu wa awfu bil 'ahd. Bil 'ahdi innal 'ahda kana mas'ula. Bil 'ahdi innal 'ahda kana mas'ula. Wa aqul kaila idza qiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Wa aqul kaila idza qiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu banyak yang membahas kenapa larangan membunuh anak. Itu kaitannya kok balap robudina. Dan janganlah kamu dekat dengan zina. Apa itu? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu jalan tol untuk berbuat zina. Dan zina punya anak, merasa nggak siap, terus sama dibunuh gitu loh. Maka terjadi aborsi di mana-mana. Innal kana faqirna wa sa'sabila. Nah, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk, sangat jalan yang buruk. Maka wala taqtulun nafsul lati haramallahu illa bil haqq, dan janganlah kamu bunuh anak jiwa tanpa alasan yang benar. Bapak kita madalu manfaat ja'alna liwati sultanan. Nah, barang siapa yang membunuh secara zalim, maka sesungguhnya Allah telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Maksudnya apa? Kalau ada harta bunuh, itu ahli warisnya
yang nanti akan membalaskannya. Tetapi janganlah ahli waris melampaui batas dalam membunuh. Nah, kalau misalnya itu ada hukum kisos sebagai hukum kisos. Tapi kalau misalnya itu menerima kemudian bayar tebusan, ya bayar tebusan, wajar saja, nggak usah denda dulu. Kalau denda nggak ada selesainya, gitu. Nah, terjadi perkelahian antar daerah dan lain itu karena apa? Karena denda. Nah, makanya seharusnya tidak boleh begitu. Inangkan aman syukur. Ya, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan surga Allah. Makanya yang terjadi pembunuhan, ya warisnya itu berat membalaskannya. Tetapi kalau misalnya pakai hukum kisos, ya wajar pakai kisos. Kemudian kalau misalnya bisa pakai tebusan, ya tebusan, tapi jangan sampai denda. Oke. Balata hukumah kalian menghilati yang kasar, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Bisa ada anak yatim, itu dia sebagai waris punya harta yang banyak, tapi anak yatim ini masih belum dewasa, itu dia saudaranya bertanggung jawab. Kalau memang hartanya itu belum pantas diserahkan, jangan diserahkan, nanti malah habis, dihapusi orang-orang itu. Nah, supaya dilindungi gitu. Karena sampai karena yang sudah sampai dia dewasa. Kalau sudah dewasa, maka walaupun sudah penuhilah tugas-tugasmu, hak-hak yang itu berikan semua. Innallaha kana mas'ulan, sesungguhnya setiap janji itu dimintai pertanggung jawaban. Walaupun kailan idza qultum wazinu bil qist wal mustaqim, dan sempurnakanlah takaran adalah kamu menakar. Ya, setiap transaksi harus ridho sama ridho, senang sama senang. Jangan sampai ada yang merasa dicurangi, jangan sampai ada yang tidak puas gitu. Nah, maka penulis takaran, timbangan dengan rasa yang benar, tipis, dan itu terlaksana takbilah. Nah, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Oke, jadi pagi ini sampai ayat 35. Insya Allah besok pagi kita lanjut ayat 30. Nah, kalau nanti malam disiapkan pengajian di rumah Sabisari. Ya, Bapak Ibu kita ada di masing-masing jamaahnya, masing-masing warga pengajian di sekitar masing-masing, sekitar daerah masing-masing, dari pengajian dan masing-masing. Ya, sampai di sini saya mau terus ke kabinet. Saya Bapak Ibu terus menunggu di sini sampai ya ada kegiatan berikutnya. Kita akan bersama dengan bahasa orang terang dan serang berputar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.